Kunjungan calon Presiden Ganjar Pranowo ke sejumlah daerah jadi sorotan. Pasalnya kampanye Ganjar berdekatan dengan agenda Presiden Joko Widodo. Seperti saat kampanye Ganjar ke Papua, beberapa hari kemudian Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke sana. Presiden bermain bola bersama warga di Biak Numfor, Papua Barat. Pada 1 Desember, Ganjar menemui pemuka agama dan kalangan kampus di NTT. Pada waktu hampir bersamaan, Presiden juga kunjungan ke Nusa Tenggara Timur. Nah itu terbukalah perdebatan itu, terbukalah dialog itu. Mau bicarakan apa aja, ya kan? Seperti ini sekarang misalnya Ganjar ke Papua, 2 hari kemudian Jokowi ke Papua, kemudian NTT. Itu dalam perdebatan enak juga itu. Apa itu? Gaya apa itu gitu loh. Kemana Ganjar, ke situ Jokowi. Kemana Ganjar, ke situ Jokowi gitu loh. Di sana main bola, bagi-bagi apa, begini dan segala gitu. Itu menarik, perdebatan itu menarik gitu loh. Tapi kan Presiden Joko Widodo menyatakan kunjungan sudah dijadwalkan jauh sebelumnya. Ya enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan Presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang itu juga sudah lama sekali, bukan sehari 2 hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh-jauh hari sebelumnya. Capres Ganjar Pranowo sendiri menyatakan Presiden RI punya hak kunjungan ke daerah di masa kampanye. Kampanye Capres-Cawapres berdasarkan aturan KPU digelar 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Tim TV One mengabarkan. ya, di beberapa kali kesempatan kunjungan dari calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dengan Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo ini ada di tempat yang sama. Mungkin hanya berselang 2 atau 3 hari setelahnya. Nah, saling susul ke daerah ini kira-kira siapa yang mengekor? Presiden Jokowi kah yang kemudian agendanya bocor dan menjadi sama kemudian dengan Capres nomor urut 3 atau seperti apa? Kita akan temukan jawabannya bersama dengan narasumber yang malam hari ini sudah bergabung bersama saya di sini. Ada Mas Ciko Hakim, TPN dari Ganjar Mahfud. Selamat malam Mas Ciko. Ada Mas Adi juga, masih bergabung dari tadi Mas Adi. Dan juga ada tambahan Mas Waldo Maldini, politisi PSI sudah bergabung juga bersama kita. Selamat malam Mas Waldo. Malam Mbak Ken, malam Mas Ciko, malam Mas pengamat Madura, adik Prey, doktor. Oke, Mas Ciko, ini agendanya Pak Ganjar sama Pak Jokowi nih ada yang sama loh di beberapa daerah, cuman selang 2 hari, 3 hari seperti di Kupang, kemudian di Sorong, Papua. Ada dugaan agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi ini bocor. Ada kecurigaan ke sana atau memang seperti apa sebenarnya agenda yang dibuat kalau dari Ganjar dan Mahfud? Kalau dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu kita membuat agenda sudah juga jauh sebelum musim kampanye, tidak terlalu jauh lah sebelum musim kampanye dibikin, tidak juga dadakan, nggak ada yang dadakan. Tapi juga seperti disampaikan oleh Pak Jokowi tadi kan, bahwa rangkaian agenda kunkernya Presiden juga pastinya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Saya rasa Valdo yang staf khusus Mensesnek juga lebih tahu lah saya rasa soal ini ya. Tapi pada prinsipnya kalau dibilang justru itu bocor ke timnya Ganjar Mahfud, lalu Ganjar Mahfud ngikutin agendanya Pak Jokowi, itu juga cukup aneh. Karena kan kalau kita mau justru kita maunya di belakangan dong, bukan duluan perginya kan gitu. Kalau bocor. Tapi kan enggak. Tapi ya mungkin ini kebetulan yang sepertinya untuk menyatakan kebetulan yang diatur oleh Yang Maha Kuasa. Untuk menyatakan adalah Pak Ganjar yang paling mampu dan paling cocok untuk meneruskan legasi Pak Jokowi yang sangat baik membangun negeri ini kan. Jadi sefrekuensi gitu maksudnya. Iya, ini kan tanda-tanda alam mungkin ya kan. Ya, kita menganggapnya positif aja lah gitu. Oh, jadi yang ngekor Pak Ganjar ya gitu dong, Mas Ciko?
Yang ekor Pak Ganjarnya berarti untuk menunjukkan satu frekuensi. Enggak, tanda-tanda alam yang jadi kebetulan yang diatur oleh universe gitu, untuk oleh semesta mendukung ya gitu ya. Jadi tidak ada yang sengaja, salah satu pihak sengaja untuk mengikuti kunjungan satu sama lain, nggak ada. Oke, nah tapi kan Pak Jokowi bilang kalau agenda kunker Presiden Jokowi ini bahkan 3 bulan sebelumnya sudah keluar. Artinya kan sebenarnya kunjungan Pak Presiden ke Kupang atau ke Papua, walaupun sebelumnya adalah Pak Ganjar, begitu. Ini kan sudah sebelumnya Pak Jokowi yang sudah punya agenda tersebut gitu loh Mas Ciko. Ya itu yang menunjukkan bahwa ini semesta tadi mendukung gitu kan. Kalau kita bocornya ke kita dan kalau kita mau ya intinya kalau secara trik atau siasat ya tentunya lebih baik kita datang setelah Pak Jokowi datang dong, ya kan? Ya, everyone wants to have the last say rasanya kan. Semua ingin menjadi yang mengatakan pernyataannya di akhir gitu. Tapi kan nyatanya kita yang datang duluan. Jadi kita menganggap ini suatu kebetulan, tapi kebetulan yang mudah-mudahan positif lah bagi kampanye Ganjar. Kebetulan yang sepertinya semesta mendukung kalau yang dipercayai oleh kubu dari Ganjar Mahfud, Mas Faldo. Ya, memang bagian ya sepakat sih kalau soal penjadwalan itu pasti nggak dadakan lah gitu, karena ya mengulangi apa yang telah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa ya kunker nggak bisa tiba-tiba hari ini kepikiran langsung berangkat, nggak bisa lompat-lompat lah gitu, karena emang ada protokolnya, prosedur dan lain-lain. Nggak mungkin tiba-tiba kemana tanpa ada perencanaan yang matang dan juga set waktu, tempat, kegiatan, juga pertimbangan-pertimbangan lain, monitoring proyek nasional, peresmian, pemberian bantuan dan sebagainya. Jadi ya gitu, nggak bisa juga salah-salah melakukan kunker gitu. Karena memang kalau ditanya apakah ke lokasi di mana salah satu kandidat capres nih, kebetulan kali ini Mas Ganjar gitu, juga banyak yang lain sih titik-titik yang dikunjungi oleh Bapak Presiden ya. Kalau ada 1-2 lokasi yang berdekatan di antara ratusan waktu dan agenda lain ya saya rasa itu memang bukan persoalan. Jadi wajar saja dan tidak perlu kita goreng-goreng ya. Kita nggak tahu ini isu mainan siapa, tapi isu seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah kami kira menjelang pemilu, dan di satu sisi kita mengerti ini mainan pemilu, di satu sisi kita juga ya ditanya-tanyain, dan penjelasannya saya kira simpel aja, nggak ada yang rumit dalam persoalan ini. Kunker semua sudah terjadwal, tersusun, mulai dari waktu, tempat, kegiatan, sejak jauh-jauh hari. Gara-gara isu kayak gini, Pak Presiden jadi nggak boleh kunker di lokasi yang dekat kampanye kan nggak juga. Gitu. Dan kalau ada yang sudah terjadwal, disusun berdasarkan pertimbangan dan kepentingan pembangunan yang kebetulan berdekatan dengan waktu dan lokasi capres manapun, ya mau gimana? Apakah Presiden harus mengalah gitu? Kita batalkan kunker ke sana karena ada kandidat capres ke sana, kan nggak bisa gitu. Jadi kami kira nggak ada masalah di sana dan sudah ditanggapi juga tadi oleh Mas Ciko. Tapi yang namanya jelang-jelang pemilu, Mbak Ken, isu-isu bisa macam-macam. Memang kita juga tahu bahwa efek restu Pak Jokowi kan memang agak besar ya, bahkan sangat besar. Tapi jangan sampai isu-isu kecil jadi besar, Mas Ganjar kesandung di jalan nanti bisa jadi berita proyek nasional, jalanannya tidak bersih, kan macam-macam nih larinya. Tapi saya yakin tidak ada masalah. Jadi ya apa poinnya gitu. Kira-kira gitu. Tapi konteksnya ini menjadi penting karena ini kan juga dalam masa kampanye, Mas Faldo. Pak Presiden juga menyatakan kalau agenda kunjungan ini tidak mendadak, bahkan sudah disusun 3 bulan sebelumnya sampai pada tujuan kunjungan kerjanya untuk apa. Nah, tapi kalau di masa kampanye ini kan kadang di masyarakat kita menjadi multitafsir. Kunjungan Pak Presiden Joko Widodo ini sebagai kepala negara atau mengendorse, memberi dukungan atau seakan mengaminkan sefrekuensi dengan calon presiden yang mana begitu? Ya mengaminkan tidak lah, karena nggak ada timnas amin nih dalam diskusi kita. Tapi memang dalam masa-masa kampanye gini ya Mbak Ken dan ya Mas Ciko dan Mas Hadi juga tahu lah bahwa memang ya cocok logi, sangkut paut itu adalah sesuatu yang senang terjadi. Tapi makanya kita coba klarifikasi nih kali ini Mbak, biar tidak terjadi multitafsir. Dari pihaknya Pak Ganjar melalui Mas Ciko juga melakukan klarifikasi. Jadi nggak ada multitafsir bahwa ini adalah kait-kaitan satu sama lain. Dan kalau soal pandangan masyarakat, kami kira ya kita nggak bisa lah ya menyalahkan masyarakat, karena mereka lah yang menentukan siapa yang akan memimpin kita nanti. Tapi ya kita klarifikasi di sini bahwa memang tidak ada yang begitu, biar tidak multitafsir Mbak. Gitu. Oke, jadi intinya menyampaikan bahwa Presiden Jokowi kunjungannya sebagai kepala negara netral terhadap semua capres, begitu ya Mas Faldo? Betul sekali. Dan sebagaimana apa yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden gitu, bahwa ya
ya urusan presiden, urusan kenegaraan, urusan politik ya di partai politik dan kandidat juga begitu. Oke, karena kalau menurut Mas Ciko tadi bahkan sudah sebegitu percaya dirinya ini bahkan mungkin ingin mengkomunikasikan sebagai penerus dari Presiden Joko Widodo, begitu Mas Ciko? Ya itu tadi saya sampaikan, kan kok bisa kebetulannya sangat beberapa kali ya, kalau nggak salah 4 kali ya. Jadi kalau kita mau berbaik sangka ya ini semesta yang mendukung itu kan. Artinya bahwa semesta menunjukkan tanda-tanda alam bahwa Pak Jokowi yang sangat hebat dan sukses dalam 2 tahun memimpin dan membangun di bidang infrastruktur dan berbagai hal lain, ini yang paling cocok ya kan Pak Ganjar gitu. Kalau istilah kami sekarang itu Pak Ganjar itu adalah Jokowi 3.0 gitu. Oke. Ya, jadi Jokowi yang lebih cepat ya kan, lebih tinggi sedikit ya kan, dan siap untuk melakukan penyempurnaan dari program-program Pak Jokowi ke depan. Oke, Mas Adi, ini psikologi semacam apa sebenarnya yang sedang ingin disampaikan kepada masyarakat pemilih kita di tingkat bawah? Mungkin kalau soal saling klaim ini mainan elit politik lah, tapi yang ingin dialamatkan kepada masyarakat pemilih kita di bawah apa soal kesamaan agenda ini? Ya sebenarnya secara prinsip tak apple to apple, sebenarnya membanding-bandingkan atau menghadap-hadapkan antara Jokowi dengan Pak Ganjar ya. Jokowi saat ini adalah presiden dan Ganjar adalah calon wakil presiden. Di kotak suara nantinya nggak ada foto Jokowi, tapi ada Ganjar, ada Prabowo dan ada Anies. Di situ saja mengait-kaitkan keduanya ini udah nggak masuk akal. Itu satu. Yang kedua, tapi memang kita itu tidak bisa menutup mata bahwa kebetulan-kebetulan yang ada ini kan terjadi berulang ya. Misalnya ketika di Lampung Ganjar nongkrong dengan dengan nelayan, Pak Jokowi kemudian lewat jalan yang beberapa waktu yang lalu sedang dibangun. Ataupun ketika di Papua, Ganjar itu bicara tentang pendidikan, Jokowi main bola sama anak-anak sekolah. Ini yang kemudian memunculkan netizen media yang maha tahu berspekulasi. Kalau mau jujur sebenarnya yang mengait-ngaitkan ini semua nggak ada dari PDIP. Nggak ada dari tim suksesnya Ganjar ataupun dari pihak istana, nggak ada. Ini kan muncul di ruang publik jadi pembicaraan. Kok ini kebetulannya 4 kali? Nah kan itu saja. Nah netizen yang maha tahu inilah kemudian cari pembenarannya, cari argumen di mana-mana. Seakan-akan peristiwa politik yang 4 kali kebetulan ini nggak kebetulan, tapi sengaja dibetul-betulkan gitu. Apalah judulnya. Makanya malam ini ada untuk mengklarifikasi begitu kan? Iya, dan bagi saya sih ya udahlah apapun yang terjadi, mau ini apakah ada kebocoran soal jadwalnya presiden atau kemudian Pak Jokowi yang dianggap ngikutin Ganjar, itu bagi saya udah nggak terlampau penting. Ini masa kampanye, kalau didatangi oleh calon siapapun, mengendorse siapapun, terima, kalau nggak usah dipilih, nggak usah ribut-ribut. Orang sudah tahu Jokowi udah nggak mendukung Ganjar kok, udah di situ saja perdebatannya selesai. Jokowi itu pasti mendukung Prabowo dan Gibran, bukan yang lain. Oleh karena itu saya kira yang menjadi menarik ke depan adalah bagaimana di sisa waktu kampanye ini semua calon dan kompetitor ini berkampanye dengan baik, jangan melanggar aturan, tanding ide dan gagasan dalam perdebatan yang 5 kali dilaksanakan oleh KPU. Oleh karena itu saya membaca ya, yang heboh dan rame ini kan antar paslon. Bang Kiko dan Bang Faldo hampir tiap hari klarifikasi, hampir tiap hari tawuran opini. Calonnya satu sama yang lain nyaris tidak pernah terjadi serang menyerang secara terbuka. Ini yang ikut pemilu antar paslon ataukah antar tim sukses, ini yang repot membedakannya sekarang. Itu yang saya kira bahwa Ganjar dibuntuti atau Ganjar yang kemudian dapat bocoran soal jadwal kunjungan kerja presiden. Ini kan semuanya yang meramaikan di luar hal-hal yang saat ini menjadi aktor utama dalam pilpres. Capresnya aja adem kok satu sama yang lain. Pak Mahfud ketemu dengan Anies, kemudian ketemu dengan siapa lagi, Pak Prabowo, ketemu dengan Gibran, Ganjar dengan sama yang lain, saling hangat dan saling puji. Tapi gini Mas Adi, ketika tadi Mas Ciko kemudian menyebutkan kebetulan ini kan menjadi faktor luck juga ya untuk Pak Ganjar. Ini sefrekuensi bahwa bisa meneruskan Pak Jokowi versi penyempurnaan dari Presiden Jokowi. Nah Mas Adi menangkapnya seperti apa kalau di ranah pemilih masyarakat bawah kita ini? Apakah memang pesan itu juga yang akhirnya akan ditangkap oleh masyarakat bahwa Ganjar ini adalah penerusnya belakangan ini, Jokowi? Ken, saya menangkap ada model komunikasi politik yang agak sedikit berubah
dari teman-teman PDIP. Dulu kan sangat agresif ya, semacam head to head dan berantagonis dengan Pak Jokowi. Dan dalam banyak hal memang itu nggak produktif. Belakangan PDIP mengakui sedang patah hati, sedang tak nyaman memang dengan PDIP. Tapi pada saat yang bersamaan mereka mengatakan tetap I love you full ke Jokowi. Begitupun ketika Bang Jiko ngomong ini adalah tanda-tanda alam, ini kan soal universe yang berpihak bagaimana Pak Jokowi ini nggak bisa jauh dari Pak Ganjar. Ini kan bahasa komunikasi politik supaya pemilih Pak Jokowi yang ini hampir pindah, bahkan ada yang pindah ke lain hati, balik lagi ke dalam gitu loh. Kan itu saja sebenarnya kalau dalam teori komunikasi politik ini yang disebut dengan one to many. Jadi satu pesan politik yang disampaikan ini adalah ingin menyebar ke berbagai kanal-kanal sumber-sumber politik yang selama ini karena sikap komunikasi politik dari teman-teman PDIP yang dianggap terlampau agresif kepada Jokowi berubah secara total. Itu secara politik ya. Apakah itu akan terjadi positif atau tidak? Ya kita tinggal tunggu waktunya. Nah itu yang harus dijawab oleh Mas Ciko nanti. Ini kayaknya ada perubahan strategi atau perubahan treatment dari yang kemarin kayaknya agak agresif, mengkritisi, kemudian sekarang sepertinya berbalik mengikuti atau mendukung apa yang dilakukan Pak Jokowi, tapi dijawab nanti ya Mas Ciko, Mas Adi, Mas Faldo. Kita akan kembali usai jeda pemirsa.